Kenapa J6 laris? Nggak seperti EV lainnya. Baterai masih garansi seumur hidup, kursinya ada massage. Sekarang juga solar udah ganti harga. 90% kaki kita di customer, Om. Kabarnya Cherry juga udah nyiapin produk terbaru ya? Oke, kasih teaser Udah tawan dikit customer. aja. Teaser dikit aja. Itu Cherokee, Om. Oh, lu sebut mereknya, Om. Aduh! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam. channel Ngegas Otomotif. Om Andi, Siap, apa kabar? Om Dagut. Baik banget. Siap, teman-teman. Kita kedatangan tamu nih, Om Andi yang dulu sempat sering mampir ke podcast kita. Beliau ini sekarang pindah tempat, tapi masih tetap di brand yang sama. Tetap di brand Cherry dong, kayak cinta Cherry, Om. Tepuk tangan dulu, Om Andi. Thank you, Om, udah datang. Sekarang di Cherry Arta ya, Arta. Kita di Cherry Arta Bekasi Barat. Nah, itu teman-teman. Ya. Nah, ada yang mau kita ulas, teman-teman. Jujur-jujuran, karena diem-diem nih. Cherry J6 sekarang laris manis. Nah, teman-teman tahu dong, Cherry J6 yang bentuknya SUV, gede ya, bisa buat harian maupun buat adventure. Betul, off-road. Off-road. Ya. Nah, kenapa J6 laris? Itu yang jadi pertanyaan gue. J6 laris sebenarnya apa? Sudah jadi rahasia umum sih, Om. Oke. Kenapa J6 laris? Karena memang bicara EV yang benar-benar beda ya J6. Nggak seperti EV lainnya. Oke. Itu sih faktor utama. Jadi dia SUV, adventure, dan EV ya? Betul. Yang kompetitornya setahu gue masih ICE, internal EV combustion. juga ada. Cuma bicara dari model dan materialnya. Model kita kan boxy tuh. Yoi. Ya kan Ngotak ala-ala gitu. Jeep lah. Ngotak berarti ngotak. Iya. Ala-ala Jeep lah ya kan. Modelnya juga Ya. beda sendiri lah kasarnya. Terus kalau kita bicara off-road, itu materialnya itu kan dia anti korosi, Om. Oke. Tungsteel 80% baja. Oh ya? Baja ringan. Iya. Baja ringan itu dong yang buat kanopi. Om. Ya intinya baja yang kuat tapi tetap dengan ringan gitu maksudnya, Oh, Om iya. ya. Kualitasnya Kuat luar tapi biasa. ringan. Bukan baja ringan, bukan ya? Bukan baja ringan. Iya. Holo itu holo. Jadi intinya itu material kita buat sasisnya itu anti korosi, garansinya 30 tahun, Om. Mungkin mobilnya udah dijual tangan keberapa itu masih garansi. Masih garansi 30 Seperti tahun. itu, 30 tahun. Itu official digaransi sama Cherry? Betul, selain baterainya yang masih seumur hidup sampai sekarang. Baterai masih garansi seumur hidup, berikut 3 komponen ya. Motor listrik, ya kan, penggeraknya sama baterai. Itu masih garansi seumur hidup. Yo, Seperti itu, jadi memang orang masih banyak pakai J6 lah, milih J6 pastinya. Siap, Seperti itu ya itu. yang jadi pertimbangan konsumen kenapa J6 ini jadi pilihan ya? Iya, karena yang tadi satu lagi bicara J6 itu kalau dilihat dari model ini mobil seharusnya udah di atas 1M. Harganya? Dengan model tersebut, dengan model seperti itu, dengan fitur yang dia punya, seharusnya udah di harga di 1M lebih. Nah, itu jualnya berapa sekarang? Sekarang cuma 625. 625. 625 varian yang IWD. Oh, tertinggi Intelligent deh. Wheel Drive, betul. IWD tertinggi. Yang setahu gua ada 2 varian. Ada 2, yang satu RWD itu masih di 560. Oke. Ya. Jadi value for money Value juga for ya? money banget. Karena kita memang ada J6T. Itu harganya beda, plus 20 juta daripada J6 yang basic ini. Oke. Cuma minat untuk J6 ini masih tinggi dibanding sama J6T sih. Oh, yang sebelumnya Yang justru basic. masih basic. Betul. Nah, kalau dari sisi konsumen, Om, biasanya konsumen itu siapa sih yang beli J6? Maksud gua gini, kategori family kah? Kategori orang yang upgrade dari yang biasanya dia naik SUV biasa, terus kemudian mau pilih yang adventure, Betul. atau yang nggak ada kerjaan, tapi banyak duit. Oh, kalau bicara kategori semuanya masuk dong. Masuk ya? Family Semuanya masuk. Family masuk. Dalam arti kata masuk, karena kalau dari pengalaman Andi, customer memang yang sudah SPK di Andi, itu semua ada tuh karakter yang tadi. Family ada, yang suka adventure ada, dan yang memang satu yang sudah habis sama dirinya sendiri. Oh, kasarnya udah kemana-mana aja tuh. Nggak ada kerjaan tapi Nggak ada duitnya kerjaan banyak. tapi duitnya banyak, itu tuh yang dicari tuh. Itu
Banyak. Oke, yang kita ambil breakdown J6. ya. Family. Dia berapa seat? 2 seat. 5 seater. 5 seater tapi Dua baris. row. Betul, 2 baris dan memang dia posisinya bagasinya besar banget. Oke. Dan di saat baris kedua nggak dipakai, itu bisa flat Om. Rata lantai. Rata lantai. Rata sama lantai belakang ya, bagasi belakang ya. Seperti itu. Jadi memang family tadi masuknya di kategori memang family yang istilahnya ya 4 orang 5 orang keluarga lah. Gitu karena memang J6 ini bukan mobil istilahnya 3 baris. Betul, teman-teman lagi ada tren juga, Om Andi. Jadi camper van ya. Jadi menyambangi destinasi wisata gitu. Betul. Dia buka tenda. Nah, untuk menuju akses ke wisata itu yang pegunungan biasanya atau pantai, itu kan jalannya agak-agak off-road tuh. Betul. Pakai J6 cocok Pakai kayaknya. J6 karena kalau memang sekedar info kita sharing, Ya. rata-rata sudah kebanyakan ya Nah. untuk kebun-kebun kelapa sawit yang di daerah Kalimantan itu udah banyak yang mulai pakai J6 Om. Oh, buat operasional. Betul, operasional. Daripada mereka pakai, sorry, aku nggak nyebut merek ya, Andi nggak nyebut merek, mobil-mobil diesel yang besar itu, yang katanya powernya gede, Iya. sekarang juga solar udah ganti harga. Iya dong, solar udah Solar bukan udah naik naik tuh, ya. bukan naik Om, ganti harga. Ganti harga. Kalau naik mungkin 2.000, 5.000, ini Udah ganti harga. Ya, 2 kali lipat. 2 kali lipat, makanya banyak mengalihkan ke J6 Karena dia nggak pakai BBM. tanpa ya listrik ya kan, Iya. tanpa minyak ya kan, terus juga ya sampai sekarang sih memang bicara pajak masih Masih sangat gratis, murah, betul. Kabarnya juga akan dipajakin. Cuman kemarin gue infonya dari Kemendagri Pak Tito itu dia bikin surat edaran ke gubernur-gubernur untuk tidak memberikan pajak. Bahasanya bukan tidak memberikan pajak, tapi memberikan tarif dengan ketentuan yang dilaporkan kepada Kemendagri. Artinya mereka masih mensupport untuk tidak memberlakukan pajak untuk EV. Mobil listrik. Betul, karena memang dari kita di pihak dealer pun buat dari harga, terus bicara tadi kan kalau bicara pajak di dealer kita kan larinya ke pembayaran STNK Om. Iya. Seperti itu. Kita memang makanya antisipasi di kita kita di saat pemesanan nanti kita pasti menuliskan di surat SPK itu harga tidak mengikat. Oh. Seperti itu buat wanti-wanti harga sewaktu-waktu Naik karena gitu. kan naik ya kan kita pihak dealer nggak bisa berbuat apa-apa. Betul. Seperti Biasanya itu. kalau pajak untuk EV itu jadi ya, jangan sampai gitu. Itu biasanya ada kenaikan harga dari sisi BBNKB. Pasti betul dan BBNKB-nya OTR pun otomatis naik. OTR Om. naik. Dan memang estimasi buat mobil EV itu 15 jutaan Om. 15 juta Buat ya? mobil listrik Cherry ya. Itu baru estimasi seperti itu. Makanya untuk pemirsa ngegas nih, Iya. kalau memang sudah momennya sudah pas, langsung aja digercepin Iya. sebelum benar-benar kejadian. Nah, gitu. tapi gua kemarin sempat baca di platform X ya di Twitter. Itu ada beberapa dealer yang memang tidak memberitahukan terlebih dahulu di depan bahwa ada pungutan Om. Jadi Waduh. sebelum mobil itu diterima ke konsumen delivery, dia harus melunasi tadi yang deposit tadi. Oh. Nah, itu sebetulnya di Dealer kita. itu sah nggak sih maksud gue? Lah itu ketentuan dari dealer lagi tuh Om. Tapi kalau menurut Andi sih ya, Ya. di dealer kami tuh di Arta Bekasi Barat Ya. nggak seperti itu. Karena kan kalau bicara deposit berarti customer sudah membayarkan lebih Ya. uangnya dari seharga mobil. Oh. Seperti itu kan. Jadi kurang bagus lah kalau menurut Kurang Andi bagus seperti ya. itu. Dan kita di dealer kita memperlakukan cuma di saat pemesanan ada note seperti itu. ada Harga form. tidak mengikat. Oke. Karena kan memang belum pasti harganya berapa, ya kan? Nggak cengli sih kalau menurut saya Biasanya sih. ya konsumen jadi merasa, wah ini kok ada biaya terselubung gitu ya. Betul. Dan yang satu lagi customer harus tahu, di saat transfer uang masuk ke dealer, Ya. berapapun itu jumlahnya, apalagi jumlahnya tadi 50 jutaan ya. Iya. Besar, kembali ke customer tuh nggak mungkin bisa cepat Om. Itu yang harus diketahui sama customer sih. Nggak bisa Prosesnya agak lama, nggak langsung, nggak seperti Andi transfer ke Om Dagu nih. Ini udah nih, nggak jadi nih, langsung transfer, nggak bisa. Jadi harus ada tanda tangan petinggi-petingginya tuh. Wih. Nah itu yang harus diketahuin sama customer sebenarnya. Jadi kalau ngambil di kita nggak pakai deposit. Nah itu Gitu. tuh poinnya dari Cherry Arta Bekasi Barat. Bekasi Barat. Iya. Nice. Balik lagi ke Cherry J6.
Ini yang paling strongest point-nya, asik. The strongest point of Cherry J6. Iya. Gua demen nih. Tadi udah disebutin dari sisi desain ya, boxy gitu, adventure banget. Gue penasaran fiturnya, Om. Apa yang menarik dari J6? Fiturnya? Fitur. Yes. Kalau bicara J6 yang berhubungan dengan off-road, yang pertama sih dia punya 8 mode berkendara, Om. Wih. Kalau mobil yang kebanyakan punya kan, kebanyakan yang ada punya, maksudnya punya fiturnya di mobil lain, itu mode berkendara biasanya 3. Sport, normal, Eco. Nah, itu aja kan. Iya, Tapi kalau kita di J6 karena memang, tapi buat yang IWD ya, dia ada 8 mode berkendara, menyesuaikan posisi di mana kita medan yang dilalui. Yang dilalui, betul. Ada di mode salju, Salju. pasir, tanah liat, berbatuan, ada semua tuh. Ada semua. Daerah aku kebetulan bersalju tuh kemarin. Nah, di mana sih, Om? Di Bogor. Ya intinya di setiap medan kita siap nih. Seperti itu kalau kita pakai J6. Dan itu hanya dengan istilahnya mudah tuh pengoperasiannya. Enggak kita harus engkol, enggak kita harus apa yang banyak kita pencet. Cuma pengoperasian di layar pengoperasiannya. Di swipe. Tinggal ganti aja di sweep kanan kiri. Langsung operasionalnya berubah. Berarti dia traksinya itu menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Begitu lewat tadi pasir dia traction control gitunya nyesuaiin? Otomatis. Jadi di saat roda ban putaran yang butuh power lebih nih, di situ. Makanya dibilang kita bukan four wheel drive, intelligent wheel drive. Oh itu dia kenapa disebut intelijen. Ada intelnya dalam. Ada intel, makanya agak istilahnya benar-benar spesial tuh. Lanjut, apa lagi Om? Fitur yang jadi strongest point-nya? Itu yang pertama, yang berhubungan sama off-road. Yes. Selain tadi sasisnya yang anti korosi, garansi 30 tahun. Yes, tadi. Itu yang kedua, off-road. Terus kalau bicara kita off-roadan, itu kan di kabin itu kita kurang nyaman nih pastinya. Guncangan segala macam ya kan. Jadi di J6 ini dibuat nyaman. Pertama sangat kedap. Kabinnya kedap Banget. Jadi memang dia istilahnya suara yang masuk tuh dia minim banget dalam kabin kedap. Tuh ya. Berarti kalau lagi nelpon atau lagi nggak kedengeran sama sekali. Ngobrol gitu. Berhubungan di dalam mobil maksud gue ngobrol. Saling ngobrol gini ya. Itu nggak kedengeran di luar? Nggak kedengeran. Cakep tuh. Itu yang dibilang double glass kan? Iya kan? Kacanya double glass. Dia kedap? 2 lapis, gitu. Betul. Itu yang ketiga. Dan yang keempat buat kenyamanan lagi, kita tuh ada namanya massage. Kursinya ada massage-nya. Bisa pijet ya? Bisa pijet. Nggak usah repot-repot manggil tukang pijet yang deket rumahan gitu kan? Jadi di dalam mobil memang kita dibuat senyaman mungkin. Bisa pijat. Wih. Itu ada 5 mode tuh pijatnya. Itu di driver aja atau di semua? Baris pertama berarti driver sama co-driver. Betul. Itu ada pijatnya. Oke, berarti Menteri Keuangan nyaman juga ya? Nyaman banget. Dan itu ada namanya samping driver ada leg rest juga, bisa melonjor. Bisa selonjoran kita. Wih, jadi begini ya, lempengin kaki. Kan? Lempengin kaki sambil dipijat. Jadi memang off-road tapi nggak ngerasa istilahnya nggak nyamannya itu dihilangkan. Tapi suasana luar off-road. Seperti itu. Itu buat kenyamanan. Dan selanjutnya speaker yang kita pakai itu bukan speaker ecek-ecek Om. Apa ini? Speaker dari Harman Kardon. Harman Kardon. Ya, speaker Harman Kardon itu kenal nama Harman Kardon. Infinity. Dibuat suara klasik, adem di telinga. Ya kan, kalau yang suka jedak-jeduk, bassnya dapat. Bassnya dapat banget. Gitu. Jadi memang dibuat senyaman mungkin. Premium. J6 loh. Betul. Mobil SUV adventure, tapi dalam fiturnya dikasih nyaman. Betul. Kalau soal driving experience, nah ini yang jadi poinnya juga Om. Kadang-kadang kan off-road gitu ya, mereka cari yang experience drivingnya tuh ya gitu, tough gitu loh. Nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras juga. J6 dapat begitu? Dapat sih.
Karena tadi ya ada fitur-fitur apa tadi mode berkendaranya tadi. Betul. Dan kalau bicara dapat enggaknya ya kita ngelihat dari apa namanya. Ada komunitas itu tuh aktif banget. Dan memang dari Chery-nya sendiri pun juga support buat kegiatan mereka. Pokoknya pakai J6 semuanya rombongannya J6. Luar biasa itu aktif dan memang dari Chery yang tadi saya bilang support. Mereka tuh kemana-mana pakai J6 dan rata-rata J6-nya itu udah bukan istilahnya standaran lagi. Ada yang bisa ngecas pakai solar, tenaga matahari. Udah dimodif semua. Oh iya. Berarti mereka experience-nya lebih-lebih dibanding yang luar pengguna biasa. harian ya? Betul. Dan itu salah satunya pengguna komunitas tadi sering mampir ke bengkel waktu itu kan. Dia sharing tuh. Memang seru. Yang pertama ya seru. Dan kedua ya istilahnya dari J6 ini emang bener-bener tough tadi, tangguh. Kalau bicara tangguh ya, luar biasa. Tepuk tangan. Chery J6. Lanjut Om, soal after sales. Ibarat kata kalau kita beli barang gitu ya. Betul. Apalagi ini mobil harganya 625 juta. Tanpa disertai after sales yang prima. Kan barang ini jadinya kurang bagus Om. Betul. Di Chery gimana? Bicara Chery, kalau bicara after sales yang tadi yang dibilang, Chery itu udah berhasil nge-branding diri yang tadi kan. Dengan banyaknya dealer-dealer mobil Jepang yang ganti jadi dealer Chery, itu mungkin kepercayaan customer udah bisa ngebelok tuh. Udah percayalah. Itu banyak loh yang ganti bendera ya. Ganti bendera, pemiliknya sama, ganti benderanya, ganti apa istilahnya brandnya, banyak banget. Dan bisa cari tahu sih di medsos banyak seperti itu. Karena kan bicara after sale kita bicara servis juga bengkel tadi kan. Dan nggak usah khawatir kalau bicara J6 ini kita ada garansi 5 tahun buat spare part yang nggak habis pakai. Oh spare partnya? Iya spare part yang habis pakai. Itu tadi yang nggak habis pakai. Kalau kayak oli segala macam tetap seperti itu juga. Servis sama spare part ya. Jadi selama 5 tahun atau 75.000 km. Jadi yang seumur hidup tadi apanya? Seumur hidup itu baterai, ya kan, terus mesin penggeraknya, motor penggeraknya, itu dia seumur hidup garansinya. Jadi nggak usah worry lah, worry-nya udah hilang. Dan kalau memang boleh saran, bicara tadi, saya udah ngomong sama Om Dagu ya. Kalau bicara buat pembeli mobil jangan bicara melulu masalah diskon sih sebenarnya. Diskon nih, kenapa itu? Iya karena yang tadi after sale juga penting. Karena kita bicara mobil nggak dipakai sebulan 2 bulan. Lanjut. Kalau gue sekarang tertarik, tadi kan udah disebut ya Om Andi ada harga khusus tadi, passwordnya adalah Ngegas Otomotif @Kopi Titan, nanti ada harga khusus dari Om Andi. Betul, karena hubungi nomornya di mana? Di nomornya ada di bawah ini nih, 0812 200 20168. Cakep. Tuh, kontak langsung teman-teman, nanti ada special price. Pasti. Dari Om Andi. Karena bicara special price, kita ada unit J6 VinCode 2025. Masih ada stok tuh ya? Jadi memang spesial di dealer kita nih, dari ATP MSI Chery, CSI. Ngasih agak lumayan nih ke kita stoknya. Untuk yang VinCode dipercayakan 2000, jual VinCode 2025. Itu ada warna hitam, ada warna putih, dan yang suka warna agak terang, agak gimana? Mentereng gitu. Kita ada warna kuning Om. Itu ada sisa 2 unit. Iya kuningnya, kuning bener sih. Kuning bener, bukan kuningnya kuning yellow. Sunburst namanya Sunburst ya, itu ngomongnya. Sunburst yellow. Terang sih, kuning terang. Kuning stabilo kali ya? Enggak, kalau itu hijau kali ya. Kuning stabilo deh. Pokoknya begitulah ya. Iya, pokoknya agak terang warnanya. Itu ada 2 unit. Makanya bisa dibilang gercepan aja. Harga pasti spesial. Kalau kita bicara buat harga sebagai sales, itu kita 90% kaki kita di customer Om. Ini yang harus kita edukasi sama customer nih. Nah itu gimana? 90% kaki lo di sini customer, 10% baru di dealer. Jadi jangan salah nih. Ini yang mesti kita edukasi dulu nih, khusus buat pemirsa Ngegas ya. Karena kebanyakan ada customer yang udah punya mindset sales itu nahan diskon, itu nggak ada.
yang kita perlu bahas sedikit lah ya. Iya. Nggak ada sales nahan diskon. Kalau Andi pribadi sih, yang tadi bilang 90% kaki di customer. Kasih semua gitu. Kasih semua, kalau bisa mentok di dealer sudah mentok, customer minta lebih kita ajukan. Pengajuan ke atasan. Betul. Karena memang bicara diskon nggak lari ke sales. Lebih baik kita kasih ke customer yang bakal kasih referensi. Betul dong? Betul. Emang ada ya yang di keep gitu ada ya? Ya kurang tahu juga sih tapi kalau Andi enggak sih. Tapi makanya Andi selalu edukasi ke customer. Kalau Andi pasti ngusahain yang lebih. Yang tadi Andi bilang 90% kaki kita di customer. Oh, berarti bukannya ini di dealer. Seperti ini itu. hidden deal teman-teman. Betul. Yang semua orang nggak ngeh. Nah tadi udah disebutin Om Andi bahwa ada 90% kakinya di customer. Pasti kita dengan Om customer. Andi lakukan itu. Karena yang ngiklanin kita kan customer. Artinya Seperti signifikan ya, kalau Vika udah 90% disebut tadi, Ya. diskonnya jor-joran, buat konsumen ini signifikan nih dapatnya. Pasti. Gede teman-teman. Pasti gede. Artinya gitu. Om, lanjut ya. Gue denger nih, kabarnya Cherry juga udah nyiapin produk terbaru ya. Dan itu bisa dibilang sebenarnya secret. Iya, tapi udah cuman nggak kan Om secret Andi lagi. ini dari dealer, dia dapat bocoran langsung nih. Nah, udah nggak secret lagi. Memang rata-rata, apalagi kita kan medsos kita udah menggila nih Om. Menggila. Iya, sebenarnya dari CSI pun sebenarnya udah nggak terlalu boleh dipromosikan dulu lah. Sebenarnya, apalagi buat pemesanan, ya kan. Tapi kalau buat seperti itu, infonya sebenarnya udah nyampe. Oke, kasih teaser tawan dikit aja. customer. Teaser dikit aja. Jadi bulan besok Ya. itu tuh sudah pre-launch lah ya. Mungkin ada dibilang pre-launch bisa. Itu Cherry QQ. Wah, lu sebut mereknya Om. Aduh, udah salah. tahu. Ngopi dulu berarti. Ngopi dulu. QQ teman-teman. Iya, Itu main di segmen apa ya? Itu sih memang buat yang cari mobil listrik yang warawirinya tuh luar biasa. Karena dia mobil compact sih. Oh. Compact. Ya, City car. betul, city car yang compact, tapi bicara jarak tempuhnya luar biasa. Oke. Gitu. Jadi nggak sering-sering ngecas lah. Iya, seingat gue itu dulu sempat masuk ada Cherry QQ juga zaman dulu. Nah, itu dipandang sebelah mata tuh Om, dulu. Kalau sekarang ini bakal menjadi rebutan kalau menurut Andi sih. Iya. EV. EV. Oke. Jadi yang buat warawirinya luar biasa dengan model yang compact dan pastinya bocoran yang mungkin orang udah pada tahu sih. Dimensi kita lebih besar daripada yang beredar sekarang yang laku merek lain. Ya. Lebih besar, lebih lebar Dibanding kompetitor yang udah dibanding kompetitor duluan. yang sekarang nih yang katanya lagi booming. Iya. Nggak perlu nyebut merek dong. Sebut aja. Jangan, Itu- lu kan dari dealer. iya, Gue yang nyebut. betul. BED atau what? Itu kayaknya bakal gantiin posisi doi sih. Oke. Karena dari harga pastinya so-so hampir sama. Ya kan kemungkinan besar lah ya. Tapi kalau dari spek sama dari dimensi lebih luas, orang pasti jadi bahan pertimbangan banget gitu. Cherry QQ. QQ lah ya. Lu udah tahu harganya berapa bocorannya? Kalau harga ya Pricing antara berapa? 200-an loh. 200-an. 200-an. Body lebih gede, Bodi lebih gede, jarak tempuh range lebih jarak tempuh lebih jauh, itu yang dicari kan. layak ditunggu ini Cherry QQ teman-teman. Bocorannya tadi udah disebut Om Andi. Kalau pesan sebenarnya ya kita whatsappan aja kali ya. Bisa ya? Kita whatsappan dulu kayaknya. WhatsApp aja deh. Iya. Takut ada ATPM nonton. Iya. Ini bocorannya A1 teman-teman. Kalau dari gue kan A3. Kayak buku gambar, gambar. gede. Iya. Ini A1 lebih ringkes. Ya padat. intinya layak ditunggu sih dan layak dimiliki. Bukan layak ditunggu, harus dimiliki berarti. Gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau bisa disimpulin sama Andi ya, Cherry J6 yang sekarang jadi primadonanya Cherry, khususnya di Cherry Arta Bekasi Barat ya, Betul. itu udah bukan lagi barang yang underrated. Artinya itu udah jadi barang laris, Betul. nggak peduli harga, karena harganya setahu gue juga value-nya 625, tapi Betul. fiturnya kan banyak. Dan tadi udah disebutin Om Andi bahwasanya konsumen pembelinya itu bisa beragam, mulai dari family, terus juga penghobi, Betul. sampai yang tadi, yang duitnya banyak tapi nggak ngapa-ngapain, Iya, yang udah habis sama dirinya itu. habis sama dirinya. Betul. Benefit yang didapat dari pakai mobil listrik Ya, itu tuh jauh di awal Om.
Oh, menang di depan ya? Betul, dari hariannya. Hariannya, Iya jadi kan? cost of ownership. Betul. Dia ngisi bensin kagak. Nggak ngantri. Nggak ngantri, nggak ngisi bensin. Dan orang bilang, ribet ngecas mobil listrik. Salah banget. Kalau memang ngecas mobil listrik ribet, berarti Anda bilang ngecas handphone juga ribet. Karena mobil listrik bisa diperlakukan seperti handphone. Iya. Karena apa? Di saat sampai rumah, handphone Anda cas, pagi sudah siap pakai. Sama mobil listrik juga seperti itu. Gitu ya? Saat kita tidur, cas aja. Dia apalagi ada fitur ini ya, sekarang SPKLU tuh ada fast charging. Fast charging. Bahkan Betul. sampai ultra fast charging. Ya kalau itu sih sebagai sales, Andi sarankan jangan terlalu sering. Ya. Karena memang secara nggak langsung kekuatan baterai itu pasti kalau dihajar sama power yang besar itu kurang bagus efeknya. Oh ini info Itu. baru nih. Jadi ultra fast charging itu jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Kalau memang posisi ini Andi kasih kisi-kisi ya. Iya. Dan ini juga biasanya kita dapat pun dari customer yang pemakai langsung, gitu kan. Pertama itu jangan terlalu sering. Ya. Karena memang daya tahan baterai otomatis pasti berkurang lah. Walaupun bicara garansi baterai ada yang seumur hidup. Oke. Tapi kan nanti kedepannya di saat rusak segala macam akan ngebuang waktu pastinya kan. Iya. Jadi ngindarin itu, jangan terlalu ngecas fast charging terlalu sering. Yang kedua, jangan sampai ngecas hampir habis baterainya. 20%. Minimal 20% udah ngecas. Dan jangan sampai 100%. Disarankan. Sampai mentok gitu. Iya, 80-90 stop. Karena apa? Yang tadi ketahanan baterai itu cukup 90%. 90% ke 100 itu tuh ngecas waktu yang paling lama, Om. Panas Jadi itu. masuknya baterai dari 0%, dari 20% ke 80 itu cepet tuh. Nah, di saat 90 ke 100 itu makan waktu yang lama dan ngecasnya itu bakal ketahanan baterai itu diujinya di situ. Kalau bisa 80-90 stop. Kayak handphone ya? Iya, Handphone kurang lebih juga sama. gitu tuh. Walaupun dia ada fitur cut off lah ya, bisa dibilang ya. Di saat 100% itu dia bakal stop buat ngecas. Tapi sangat disarankan 90% udah. Nggak usah pakai 100%. Gitu loh. Karena mobil listrik sekarang, Jessic pun kita ambil contoh Jessic kan range 400-an. 400 kilo. 436. Kalau 90% udah 400 kilo udah jauh. Jauh itu. Nggak usah pakai 100. Bandung itu. Makanya saran Andi sih gitu, jangan terlalu sering ngecas fast charging. Yang kedua, mindsetnya dirubah. Ya. Mobil listrik ngecas ribet itu salah, karena kita pakai handphone. Pasti setiap orang pakai handphone. Ngecas di rumah simple, bangun tidur sudah ready mobil buat dipakai. Yang ketiga, kalau bisa jangan sampai habis banget 20%. Ngecasnya jangan sampai 100%, itu aja sih tips dari Andi. Siap. Itu baterai health kaitannya. Bener. Siap kalau begitu Om Andi. Ya. Thank you Om Andi udah join di podcast kita. Siap, dan teman-teman silakan hubungi Om Andi untuk konsultasi lebih lanjut dan pemesanan unit Chery Jessic dan lainnya. Ada 38. Ada 38 CSA yang lagi naik daun nih. Ya. Selalu bisa dilihat dari medsos otomotif ya. Itu selalu memimpin PHEV penjualan. Kita obrolin 38 next kali ya. Iya, 38 CSA itu memimpin tuh, Om. Nah, itu cakep juga tuh. Nanti kita obrolin di episode kita selanjutnya untuk Chery Tiggo 8 CSA. Ya. CSA ini menjadi unggulannya Chery karena dia plug-in hybrid. Betul. Itu mobil udah jadi kayak genset. Nah, cakep ya. Kita lanjut di edisi selanjutnya ya. Dan buat satu lagi yang mau mampir dealer, silakan ke dealer Andi di Chery Bekasi Barat. Arta Bekasi Barat. Bekasi Barat. Itu kita dealer terbesar di Bekasi, Om. Jadi kalau buat servis, buat parkir segala macam, pelayanan juga boleh dicoba. Belah mana sih, Om? Dekat Kranji, Om. Kranji. Patokannya flyover. Kalau tol tuh keluar di mana? Keluar tol ya enakan bisa di MM kali ya. MM. Dekat MM. MM bisa, ke Bintara, tol Bintara bisa. Patokannya Kranji. Flyover Kranji. Bekasi Barat. Deket sih kalau baratnya nih, masih nempel-nempel Jakarta. Betul, nyerempet Jakarta Timur lah. Iya. Masih oke lah. Siap, thank you Om Andi. Ya. Sampai ketemu lagi. Siap Om Dagu. Sukses terus jualannya, sehat-sehat Sama-sama. terus. Teman-teman juga sehat-sehat terus. Ya. Sukses juga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.